P14 ucapan adalah doa. Malam anugerah prestasi kemahasiswaan pun digelas malam ini. Pada malam penganugerahan berbagai pencapaian membanggakan mahasiswa apresiasi dalam bentuk pemberian piagam penghargaan dan bonus. Berbagai pencapaian mahasiswa tersebut diantaranya program kreativitas mahasiswa. Pemberian penghargaan juga diberikan kepada sejumlah mahasiswa kategori mahasiswa berprestasi baik itu bidang akademik dan non-akademik baik di tingkat regional serta nasional, serta kelompok mahasiswa KKS Perintis. Dilangsungkan di sebuah hotel mewah di Yogyakarta. Syafira sudah jelas masuk ke dalam kategorinya, karena dia sudah berhasil membawa kampus biru di kejuaraan lomba debat nasional beberapa bulan lalu. Selain itu dia juga mahasiswa berprestasi. Membuat namanya semakin dikenal. Dan tak dapat ditepis banyaknya kaum laki-laki yang terpesona. Bagaimana tidak? Selain cantik juga berprestasi. Ayah dan bunda pun hadir menyaksikan kesuksesan putri nakalnya itu. Bangga sudah pasti. Membuat ayah tak menyesali keputusannya. Selain mendapatkan prestasi, sang putri banyak berubah ke arah yang lebih baik. Syafira, Azam dan Galuh sedang berada di atas podium, mengucapkan syukur dan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ayah bunda tersenyum bangga. Begitupun orang tua Azam dan Galuh. Saya Hanum Om. Tante. Sahabat Syah. Hanum memperkenalkan diri. Masya Allah. Iya Hanum. Syah pernah cerita. Syah nakal gak sama kamu? Tanya bunda. Syah baik tante. Oh ya Syah punya pacar gak? Tanya ayah. Boro-boro pacar om. Yang ada semua pada ditolak. Banyak yang patah hati dibuat sama Syah om. Mendengar jawaban Hanum ayah malah tertawa bahagia. Bukan tak ingin sang anak memiliki pasangan. Tapi belum saatnya. Apalagi pacaran.no. No. Syafira cukup lama di depan bergabung dengan mahasiswa lain. Ayah dan bunda juga bergabung dengan orang tua mahasiswa yang lain. Pembacaan prestasi demi prestasi. Foto bersama juga tak ketinggalan. Mengabadikan momen ini. Hanum. Panggil Syafira. Kenapa Syah? Kunci kamar kita mana? Bajuku kena minuman nih. Mau ganti dulu? Tanya Syafira. Karena tidak sengaja bajunya terkenal tumpahan minuman oleh mahasiswa lain. Nih. Kamar 66. Sambil memberikan kunci. Ayah sama bunda Syah mana? Ada tadi. Mungkin lagi sama yang lain. Ya udah nanti bilang kalau mereka cari Syah. Syah di kamar. Siap. Syafira pun berlalu menuju lantai 4 menuju kamar yang dituju. Beberapa mahasiswa berprestasi mendapatkan fasilitas hotel. Karena mereka akan sampai malam di acara penghargaan ini. Ih, lengket banget nih minuman. Gerutu Syafira sambil menuju lift. Lalu menekan tombol angka 4. Dan tak lama kemudian dia pun sampai di lantai 4 pintu lift terbuka. Dan Syafira mencari nomor kamarnya. Setelah cukup lama mencari. Karena lorongnya cukup panjang. Akhirnya dia menemukannya. Membuka kunci kamar. Lalu bergegas mencari tasnya. Karena ada beberapa tas milik mahasiswa lain juga. Setelah ketemu Syafira langsung menuju kamar mandi. Membersihkan diri. Karena minuman itu membuat tubuhnya menjadi lengket. Di tempat lain, istirahat di kamar aja dulu. Kalau pusing, ujar salah satu dosen ke Aidan yang sedari tadi menahan pusing di kepalanya. Boleh deh. Mana kunci kamarnya? Nih. Sambil memberikan kuncikan nomor kamarnya. Aidan pun menuju kamar yang akan dipakainya untuk istirahat. Menuju lift. Menekan tombol nomor lantai yang dituju. Sesampainya di lantai yang dituju Aidan pun mencari kamarnya. Aidan pun sampai di kamar. Kok gak kekunci? Apa ada dosen lain di dalam? Guman Aidan yang heran dengan kamarnya tak terkunci itu. Tertutup tapi tak terkunci. Sepertinya yang membuka pintu tadi belum benar-benar menutup dengan rapat. Tanpa pikir panjang karena merasa kamar yang dituju sudah sesuai dengan nomor yang tertera. Aidan pun masuk. Dan tepat di saat Aidan masuk, seorang perempuan keluar dengan hanya menggunakan handuk berwarna putih di bawah lutut. Cekrek, bunyi pintu kamar mandi. Kamu. Astagfirullah.
Ucap Aidan saat melihat Shafira ada di kamar itu dan hanya mengenakan handuk. Dan betapa kagetnya juga Shafira dibuatnya. Ah! Teriak Shafira sambil menyilangkan tangannya di dada. Pak Aidan kenapa bisa masuk? Kamu yang kenapa bisa masuk? Tanya Aidan dengan membalikkan badannya. Ini kamar saya Pak. Ini kamar saya. Mereka saling memperdebatkan kepemilikan kamar ini. Tanpa mereka sadari, ada dua insan yang sedang berjalan di koridor lantai 4 di mana mereka berada. Kamar nomor berapa ya? Nomor 66. Katanya, ada satu sosok wanita dan pria itu sambil mencari nomor kamar yang dituju. Kembali ke kamar di mana Aidan dan Shafira berada. Terserah Bapak deh. Sekarang lebih baik Bapak keluar dulu. Ujar Shafira yang sedikit emosi plus takut. Aidan mengusap wajahnya kasar. Rasa pusingnya meningkat. Dan Aidan pun membuka pintu kamar untuk segera keluar. Dan entah ini kebetulan atau apalah namanya. Di saat Aidan membuka pintu, ada seorang pria dan wanita sudah berdiri di depan pintu itu. Mereka sama-sama terkejut. Bagaimana tidak? Menurut info ini kamar putrinya berada. Tapi ada sosok pria yang keluar. Ada apa ini? Kamu ngapain di kamar anak saya? Tanya pria itu. Aidan bingung harus menjawab apa. Kejadian di dalam barusan saja sudah membuatnya pusing. Ditambah ini lagi. Andai ada pintu ajaib, dia memilih menghilang. Pria parubaya itu pun menggeser tubuh Aidan dan membuka pintu. Dan betapa kagetnya dia melihat sang putri masih mengenakan handuk. Di mana sang putri baru akan mengenakan pakaiannya. Matanya melotot dan merah. Kemarahannya memuncak. Bunda pun tak kalah kagetnya. Bingung harus berucap apa. Shafira. Bentak sang ayah. Mendengar namanya dipanggil oleh suara yang tak asing baginya. Shafira pun menoleh. Ayah. Ucap Shafira kaget dan bergegas memakai pakaiannya. Apa yang kalian lakukan di kamar ini? Tanya ayah kepada Shafira dan Aidan secara bergantian. Yah, Sya bisa jelasin. Ini gak seperti yang ayah lihat. Tidak seperti yang ayah lihat. Kamu sudah merusak kepercayaan ayah Sya. Marah ayah. Tapi Pak, kami benar tidak melakukan apa-apa. Saya gak tahu ini kamar anak Bapak, ujar Aidan. Ikut ayah pulang ke Pekanbaru. Yah beneran gak seperti yang ayah lihat. Bun tolongin Sya. Mohon Sya. Bapak tenang dulu. Begini seperti saya salah kamar. Kamar ini nomor 66. Dan kamar saya 99. Sepertinya salah-salah baca. Dan pas pula kamar ini tidak terkunci. Jadi saya membuka. Saya berani bersumpah tidak terjadi apapun dengan kami. Ujar Aidan berusaha tenang. Setelah memperhatikan nomor kamar dan kartu kamarnya. Seperti dia terbalik dalam membaca nomor kamarnya. Bunda pun menghampiri Shafira. Memeluk sang putri. Bun. Beneran. Sya gak angpa ngapain. Baju Sya kena minuman. Jadi Sya ganti. Dan saat keluar kamar mandi. Pak Aidan pas masuk ke kamar. Kami gak ngapain Bun. Bagaimana ayah mau percaya? Kamu hanya mengenal handuk. Ikut ayah pulang. Bentak ayah. Yah. Mohon Shafira. Sudah ikuti saja dulu kata ayah ya. Ujar bunda berusaha menenangkan sang putrinya. Dan kamu? Siapa nama kamu? Nama saya Aidan Pak. Temui kami di Hotel XX nomor 24. Besok pagi jam 8. Jangan terlambat. Ujar ayah sambil berlalu dan penuh penekanan. Dan diikuti oleh bunda dan Shafira. Yang pastinya Shafira sudah berpakaian lengkap dan jilbabnya. Saat melewati sang dosen wajah Shafira nampak frustasi. Dan saat mereka sudah menjauh Aidan menjambak rambutnya frustasi. Shafira dan kedua orang tuanya sudah sampai di kamar Hotel XX. Wajah ayah masih begitu tegang. Yah, percaya sama Sya. Gak terjadi apa-apa ya. Ujar Shafira sambil merangkul sang ayah dari samping. Kamu bisa jamin? Tanya ayah dengan menaikkan alisnya. Yah dia adalah dosen Sya. Dan semua yang Pak Aidan jelaskan itu benar. Seperti dia salah kamar ya. Sya akui Sya salah karena tidak mengunci kamar dengar benar. Iya ya. Gak mungkin Shafira mau merusak prestasinya untuk suatu hal yang gak masuk di akal itu.
ujar Bunda Syafira. Oke ayah percaya. Bagaimana jika orang lain yang melihat? Di situ gak ada orang lain ya. Kamu bisa jamin. Siapapun orang yang melihat seorang pria keluar dari dalam kamar di mana ada wanita yang hanya mengenakan handuk. Apa pendapat mereka pertama kali? Pertanyaan ayah membuat Syafira dan Bunda terdiam. Tak ada jawaban. Benar kata sang ayah, siapapun yang melihat pasti akan berpikiran negatif. Bersyukur Aidan yang masuk. Bagaimana jika pria lain melihat penampilan itu? Ada jaminan Syafira akan aman. Kenapa diam? Tanya ayah. Oke, kalian tidak melakukan apapun. Bersyukur dia lelaki yang mampu menjaga nafsunya. Bagaimana jika yang masuk ke kamar kami lelaki hidup belang? Jadi apa kamu Syah? Ikut ayah pulang ke Pekanbaru. Tambah ayah. Gak mau. Syah masih mau kuliah ya. Ayah lihat sendiri prestasi Syah kan. Baik jika kamu masih ingin kuliah di sini. Tapi ada syaratnya. Apa? Menikah dengan pria itu, ujar ayah penuh penekanan. Dan itu membuat Syafira menjauhkan posisi duduknya dari sang ayah. Bunda cukup kaget dengan pernyataan ayah. Tapi Bunda juga tidak bisa banyak bicara. Bunda sangat paham akan karakter sang suami. Dan alasan sang suami pun tidaklah salah. Gak ya. Ayah gak masuk akal minta Syah nikah. Dengan dosen Syah sendiri ya. Lagian Syah mau fokus kuliah ya, tolak Syafira. Keputusan ayah tidak bisa ditawar Syah. Dan besok keputusan terakhir dari pria itu, ujar ayah sambil berlalu keluar kamar. Bun, Hicks, bantu Syah yakinkan ayah. Mohon Syafira. Bunda hanya bisa memeluk sang putri. Karena Bunda juga tidak berdaya membantah sang suami. Bun, Hicks. Kamu tahu kan seperti apa ayah jika sudah membuat keputusan. Apalagi alasan ayah sangat kuat Syah. Tapi Syah gak ngapa-ngapain Bun. Menurut Bunda dia lelaki baik. Dan ayah bisa melihat itu. Bahkan saat melihat kamu hanya mengenakan handuk. Dia bisa menahan. Bagaimana jika laki-laki lain? Siapa yang menjamin? Dan dia sudah melihat apa yang seharusnya hanya suami kamu yang melihatnya nanti. Mendengar penuturan sang Bunda Syafira berlari ke ranjang dan merebahkan tubuhnya di sana. Menangis, bingung dan putus asa. Di hotel di mana mahasiswa masih berkumpul, Hanum mencari Syafira kemana-mana tapi tidak ketemu. Teleponnya juga tidak ada jawaban. Kemana menghilangkannya Syafira? Dan akhirnya Hanum memilih untuk ke bagian resepsionis hotel dan benar saja kunci kamar Syafira titipkan. Dan dari penjelasannya sang resepsionis menginfokan bahwa yang menitip kunci ini sudah pulang bersama orang tuanya. Tuh anak ya. Pulang gak ngabarin. Main pulang aja, gumannya kesal. Gimana udah ketemu? Tanya Adrian. Udah pulang kak. Bareng ayah dan bundanya. Tapi acara belum selesai loh. Gak tahu mungkin ada yang emergensi kali. Soalnya Hanum telepon juga gak ada jawaban. Ada atau tidak ada Syafira. Acara harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tanpa kurang sedikit pun. Sedangkan Aidan juga memilih pulang. Sesampainya di rumah, Aidan langsung duduk di sofa. Menyandarkan kepala ke atas. Melihat langit-langit. Mengingat semua kejadian tadi. Tanpa sadar namanya sudah berulang kali dipanggil oleh sang bunda. Bunda pun menghampiri Aidan. Menepuk pundak Aidan. Ngelamun. Astagfirullah. Maaf bun. Ujar Aidan sambil memijat pangkal hidungnya. Yang terasa berat. Bunda panggil dari tadi loh. Kok cepat pulangnya? Kepala Aidan pusing bun. Hanya karena kepala pusing. Itu bukan Aidan yang bunda kenal. Hayo cerita. Aidan bukan menjawab malah memeluk sang bunda. Bunda adalah sandaran nyata untuknya. Bunda bukan sekedar ibu. Tapi juga sahabat untuknya. Ada apa? Aidan mengambil nafas panjang lalu menghembuskannya. Dan perlahan Aidan pun menceritakan kejadian beberapa jam lalu. Astagfirullah. Jadi gimana? Besok jam 8 pagi Aidan akan bertemu dengan orang tuanya bun. Aidan mau hubungi dekan dulu. Karena Aidan butuh masukan dari Pak Dekan. Aidan mengambil benda pipihnya dari dalam saku celananya.
lalu melakukan panggilan telepon ke Pak Wahid sang dekan. Bagaimana ini juga terjadi di acara kampus. Dan Syafira adalah mahasiswinya. Dekan harus tahu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Setelah panggilan dijawab, Aidan pun menceritakan kejadian yang terjadi tadi di hotel. Anda serius Pak Aidan? Saya jamin pastikan tidak terjadi apapun Pak. Dan saya juga langsung keluar. Bapak juga tahu kan saya seperti apa. Apalagi Syafira mahasiswi yang berprestasi. Ya, saya paham itu. Baik kalau begitu besok saya akan ikut dengan Pak Aidan. Akan sangatlah disayangkan jika Syafira sampai cabut dari fakultas kita. Setelah menjelaskan semua permasalahan, panggilan telepon pun diakhiri. Apa yang akan terjadi esok hari? Tak ada yang tahu. Keputusan terakhir ada di tangan Aidan. Nasib Syafira ditentukan dari keputusan Aidan besok. Syafira teringat kembali pembahasan mengenai pria bersama bunda dan ayah beberapa waktu lalu. Bener ya? Nanti kamu kepincut dosen ganteng. Canda bunda. Boleh juga bun. Ganteng. Baik. Soleh. Tajir lagi. Hahaha. Syafira bingung harus berbuat apa. Bagaimana caranya meyakinkan sang ayah. Dia berpikir sangat keras. Hingga tertidur di ranjang dalam keadaan meringkuk. Seakan frustasi. Bagaimana mungkin dia menikah dengan sang dosen? Inikah yang dinamakan ucapan itu adalah doa? Tapi haruskah caranya seperti ini?